Malaysia baru je buat benda gila power. Kita dah berjaya lancarkan satelit buatan sendiri ke angkasa lepas weh. Adakah Laut Natuna Utara Indonesia akan tergadai kalau mereka tak dapat bayar hutang kereta api Wush? Orang perasan tak, Malaysia baru je lancarkan satelit radar pertama negara, iaitu Terra X1. Ni bukan satelit biasa tau, ni jenis radar yang... Oi, lu tahu nggak? Negara tetangga kita Malaysia baru aja meluncurkan satelit radar SAR pertamanya. Yudi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH ini Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala apa yang kalian kerjakan. Amin. Oke teman-teman, nah ini ada berita terbaru ya dan viral ya. Dan di sini katanya Malaysia buat benda gila. Apa itu? Nah, di sini dikatakannya Malaysia berjaya meluncurkan satelit SAR. Wow, oke. Malaysia meluncurkan satelit radar SAR pertamanya. Tengok nanti apa yang dikatakannya. Dan ini juga saya tengok bukan hanya Malaysia saja yang membahas, tapi media Indonesia juga ikut bersuara ya. Kira-kira apa yang dikatakan tetangga? Oke, so kita tonton nanti videonya bagaimana ya. Korang tahu tak? Malaysia baru je buat benda gila power. Gila power. Kita dah berjaya lancarkan satelit buatan sendiri ke angkasa lepas weh. Ya betul, bukan import punya, bukan claim punya, tapi buatan kita sendiri. Nama dia Terra X1 atau nama penuh dia IR-SAT-03. Hasil kerja Terra X Space, SDN BHD, syarikat tempatan, bukan subsidiari negara jiran tau. Dan yang best, ni satelit jenis Synthetic Aperture Radar, SAR. Teknologi ni boleh ambil gambar bumi walaupun malam-malam gelap, hujan lebat atau ribut petir sekalipun. Maknanya kalau jiran tengah klaim langit dia paling cerah, kita masih boleh nampak dari atas. Hehe, pelancaran dibuat 19 Oktober pukul 11.33 pagi waktu Malaysia kat pusat pelancaran satelit Jiuquan, China, naik roket Kinetica 1. Nama pun dah bunyi laju. Bukan macam setengah tempat yang projek roket dia baru sampai tahap balon helium je. Satelit ni bukan sekadar nak tunjuk hebat, tapi nak bantu pantau bencana, pertahanan, infrastruktur dan alam sekitar. So kalau jiran-jiran tertiba nampak kabus pelik dekat sempadan, jangan risau, mungkin Terra X1 tengah tengok je. Dulu orang kata Malaysia ni boleh hantar angkasawan je, itu pun sekali je. Sekarang ni kita dah sampai tahap buat dan hantar satelit sendiri ke angkasa. Ada negara tu, angkasawan pun masih pakai CGI lagi katanya. Apa pun, ni langkah besar untuk Malaysia. Dari bumi sampai ke langit. Kalau korang bangga tengok Malaysia makin ke depan, komen di bawah, Malaysia bukan main-main. Dan jangan lupa like, share serta subscribe. Sebab lepas ni, siapa tahu roket made in Malaysia pula naik. Dan kali ni, betul-betul terbang bukan berangan. Haha, podia. Oke, bye. Cuy, lu tahu nggak? Negara tetangga kita Malaysia baru aja meluncurkan satelit radar SAR pertamanya. Namanya Terra X1. Satelit ini keren banget karena pakai teknologi Synthetic Aperture Radar. Artinya dia bisa lihat permukaan bumi meskipun malam hari atau tertutup awan. Terra X1 ini diluncurkan dari Jiuquan Satellite Launch Center di Cina tanggal 19 Oktober 2025 kemarin. Dan menariknya, bukan cuma milik pemerintah aja, tapi hasil kolaborasi antara perusahaan swasta Angkasa X sama agensi luar angkasa Malaysia. Fungsinya banyak banget cuy. Buat pantau bencana, perubahan hutan, pertanian, dan keamanan nasional. Artinya, Malaysia sekarang udah punya kemampuan ngintip bumi pakai radar sendiri, sesuatu yang Indonesia belum punya. Nah, semoga nih ke depan Indonesia juga bisa nyusul punya satelit SAR buatan lokal. Karena ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga kemandirian data dan kedaulatan luar angkasa.
Oke, nah itu tadi ya pernyataan yang sudah diberikan. Wow, Malaysia ini walaupun kalian katakan kan negara kecil, tapi mereka ini semuanya kemajuan teknologi apapun sudah ada kan. Nah, tadi itu video yang pertama itu ada juga lah sikit-sikit dia singgung negara jiran. Nah, datanglah semuanya netizen-netizen ya berikan komentar di sini. Padahal yang dibahas adalah Malaysia ya, tapi yang kepanasan dan kesibukan itu adalah jiran. Oke. Oke, nah sekarang banyaklah, tapi tak berhubungan komentarnya dengan apa isi video ini. Mereka hanya berikan komentar ya menghina Malaysia ya, apalah dia katakanlah di dalam komentar ini ya. Tidak sesuai dengan fakta yang berlaku sebenarnya. Nah, tadi media Indonesia pun sudah membahas, kita dengar. Nah, dan juga dikatakannya di Indonesia pun belum ada. Nah, belum ada macam itu satelitnya, tapi Malaysia sudah ada. Dan yang lebih membanggakan lagi, tadi dikatakannya juga, ini adalah hasil kerjasama ya buatan Malaysia juga. Oke, so terbaik ya. Tahniah juga buat Malaysia, orang-orang Malaysia semuanya. Malaysia mencatat detik bersejarah dalam bidang angkasa apabila satelit pertama negara berasaskan teknologi Synthetic Aperture Radar atau SAR TERAX-1 berjaya dilancarkan. Menerusi satu kenyataan rasmi memaklumkan, pelancaran bersejarah itu berlangsung pada jam 11.33 pagi waktu Malaysia 19 Oktober 2025 dari pusat pelancaran satelit Jiuquan di China dengan menggunakan roket Kinetica 1. TerraX-1 dibangunkan oleh syarikat teknologi angkasa tempatan TerraX Space sendirian berhad dan menandakan langkah besar Malaysia dalam memperkukuh keupayaan teknologi satelit serta pemerhatian bumi. Selain itu, melalui teknologi SAR, satelit berkenaan mampu merakam imej beresolusi tinggi pada bila-bila masa, termasuk dalam keadaan cuaca buruk sekaligus menjamin ketepatan data pemerhatian bumi. Jelas kenyataan tersebut, imej dan data yang diperoleh akan digunakan bagi tujuan tindak balas bencana, pemantauan pertanian, perlindungan alam sekitar, pemantauan pesisir serta perancangan infrastruktur. Langkah ini sekaligus berpotensi bagi memperkukuh keupayaan negara dalam membuat keputusan berasaskan data serta pembangunan nasional. Antara barisan kepimpinan TerraX yang hadir menyaksikan pelancaran di China ialah pengasasnya Datuk Stanley Ling, pengarah eksekutif Sylvester Wong, ketua pegawai eksekutif Maggie C, ketua pegawai teknologi Dr. V.C. Koo dan pengarah inovasi penderiaan jauh Dr. Y.K. Chan. Dalam pada itu, Datuk Stanley Ling menyifatkan kejayaan itu sebagai pencapaian membanggakan buat Malaysia dan syarikatnya. Beliau menyatakan bahawa TerraX mencerminkan komitmen untuk memacu inovasi dan menjadikan Malaysia sebagai pemain baru dalam ekonomi angkasa. Syarikat itu juga merancang memperluas program satelitnya dan membangunkan platform data bersepadu bagi kegunaan sektor awam serta swasta di rantau ini. Korang perasan tak, Malaysia baru je lancarkan satelit radar pertama negara, iaitu TerraX-1. Ni bukan satelit biasa tau. Ni jenis radar yang boleh rakam imej siang dan malam. Lepas tu, tak kisahlah cuaca tu tengah teruk ke ataupun tengah hujan. TerraX-1 ni hasil kerja anak tempatan dari TerraX Space, syarikat Malaysia yang memang fokus dalam teknologi angkasa. Dan satelit ni, kalau korang nak tahu, dilancarkan pada 11.33 pagi waktu Malaysia di pusat pelancaran satelit Jiuquan dekat China. Satelit ni diguna sistem radar canggih iaitu SAR ataupun lebih dikenali sebagai Satellite Aperture Radar yang mana boleh tembus awan. Jadi, imej tu lebih konsisten dan juga nampak jelas. Tujuan kita lancarkan satelit ni adalah setiap data daripada satelit ni kita boleh bantu dari pantau banjir, tengok perubahan hutan, lepas tu nak bantu dalam perancangan bandar pun boleh. Senang cerita, TerraX-1 ni bukti Malaysia dah mula selangkah ke hadapan dalam ruang angkasa. Benda ni nampak macam kecil je, tapi kesan dia nampak besar. Sebab lepas ni keputusan negara boleh dibuat hasil data dari ruang angkasa kita. So berjayanya TerraX-1 ni, lepas ni mungkin kita akan hantar lagi sebiji untuk explore ruang angkasa pula. Okey. Tadi dikatakannya Oke teman-teman, nah ini adalah suatu pencapaian yang sangat membanggakan ya daripada negara Malaysia. Malaysia mencipta satu lagi pencapaian bersejarah dalam bidang angkasawan apabila berjaya meluncurkan TerraX-1.
Oke, so itu tadi kita sudah dengar, sudah kita saksikan bersama-sama. Tapi yang bagusnya di Malaysia ini yang memberitakan itu ya mungkin hanya konten-konten kreator besar dan juga media-media daripada TV macam itu. Tapi kalau orang-orang biasa tak ada lah membanggakan sangat saya tengok, sebab kan mereka itu cukup sederhana. Kalau sudah ada ya adalah, disyukuri, bangga dalam hati gitu kan. Tak ada sampai merendahkan negara orang ya. Cuma mereka bergaduh aja lah di dalam komentar. Saya jumpalah beberapa komentar kan. Nanti di sana baru saja mau buat sesuatu, wow sudah digembar-gemborkan ya, sampai negara jiran dikatakannya tak ada ataupun ketar-ketir. Perkataan ketar-ketir itu selalu lah ya. Hal belum tentu di negara orang itu tak ada. Ada juga tapi tidak dibesar-besarkan, digembar-gemborkan gitu ya. Oke, so itulah yang baiknya Malaysia ini, walaupun ada macam ini, just mereka berbangga, bersyukur tanpa ya berbangga yang berlebihan gitu. Padahal sudah dilancarkan ya. Kalau orang negara lain itu belum lagi memulai, masih baru saja, walaupun masih hutang. Contohnya ya, kereta api cepat. Wow, asal di dalam komentar saya dulu waktu tahun lepas ya. Padahal saya tak membahas hal itu, tapi netizen sana itu membanggakan diri di dalam komentar saya ya, padahal tak berhubungan pun dengan kereta cepat itu. Tapi di dalam komentar semualah, kami sudah ada, negara jiran belum ada ya, ketar-ketir katanya. Ya malulah belum ada, katanya teknologinya canggih tapi tidak ada kereta cepat. Banyaklah saya mendapatkan komentar macam itu. Tapi last-last saya tengok berita kan, ya kita punya pun yang kereta cepatnya itu pun katanya masih berhutang ya. Nah dulu saya pikir pun ada juga lah bangga kan, negara kita juga punya kereta cepat. Tup-tup, belum lagi beberapa tahun, belum sampai 5 tahun katanya sudah banyak kerugian dan ada hutangnya juga. Itu pun karena banyak pelancong daripada Malaysia yang menaikinya, jadi ya agak sedikit tertolong gitu. Oke teman-teman, kita dengarkan dulu penjelasan ini. So itulah pentingnya kita itu rendah hati ya, tidak membanggakan diri ataupun sampai menghina negara orang lain. Oke, kita tonton videonya macam mana. Cium. Adakah Laut Natuna Utara Indonesia akan tergadai kalau mereka tak dapat bayar hutang kereta api Wush? Dan ini bukan saya yang cakap. Bahkan tetapi bekas Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD. Baru-baru ni Mahfud ada buat satu kenyataan yang agak panas bila dia cakap Laut Natuna Utara mungkin beresiko tergadai kalau Indonesia tak dapat bayar hutang projek kereta api laju Jakarta-Bandung atau Wush kepada China. Sebelum tu, jom kita berkenalan dulu dengan Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara terletak di antara Kepulauan Riau, Malaysia dan juga Vietnam. Dan ini merupakan sebahagian daripada kawasan kaya sumber tenaga Laut Cina Selatan. Di bawah dasar Indonesia, kawasan ini diiktiraf sebagai milik penuh Republik itu dan menjadi sebahagian penting daripada Zon Ekonomi Eksklusif ataupun ZEE negara. Bahkan tetapi, yang menjadikannya sensitif ialah kerana ia bertindih dengan tuntutan Nine Dash Line China, sebab Beijing mendakwa hampir keseluruhan Laut Cina Selatan itu milik mereka. Ini kerana di dasar Laut Natuna ini ada reserve gas asli yang dianggarkan antara 222 trilion kaki padu, menjadikannya antara kawasan tenaga terbesar dekat Asia Tenggara. Sebab itulah Natuna ni bukan sekadar soal geografi, akan tetapi simbol kedaulatan, ekonomi dan pertahanan strategik bagi Indonesia. Mahfud juga mendedahkan bunga hutang projek ni je dah cecah 2 trilion rupiah setahun. Akan tetapi jualan tiket cuma 1.5 trilion rupiah. So maksudnya setiap tahun hutang makin besar. Dan ini mungkin boleh ambil masa 70 ke 80 tahun
untuk dilunaskan. Akan tetapi, yang menarik juga, projek ini asalnya nak dibuat dengan Jepun sebab Jepun menawarkan kadar faedah cuma 0.1%. Tapi lepas Jepun minta naik sikit je, kerajaan Jokowi pada masa itu berpaling kepada China yang menawarkan 2%. Kemudian meningkat kepada 3.4% sebab kos sudah melambung. Ramai pada waktu itu termasuk Menteri Pengangkutan Ignatius Jonan bagi amaran projek ini tidak relevan dan akan jadi bom kewangan. Kalian tahu kereta cepat milik Indonesia, WOS, sudah banyak merugikan anggaran pembelanjaan negara. Ya, mungkin kurang pengguna, kurang orang naik kereta api cepat. Saya mikir kenapa, apa faktornya? Rupa-rupanya kita itu kurang public transport, ya, yang mensupport. Jadi kalau kita beli barang, kita perlu ada maintenance. Barang ini mahal dan gak ada yang pakai barang ini, tapi harus ada maintenance-nya. Listriknya harus jalan, harus beroperasi, tapi yang naik kurang. Kenapa yang naik kurang? Padahal Indonesia itu ramai orangnya, kan? Katanya banyak, kita itu ramai, Indonesia itu ramai. Kita ada kereta api WOS aja nggak bisa jalan. Kenapa? Karena Indonesia rata-rata orangnya punya motor. Dan di mana-mana ngelambak Gojek yang boleh di order kapanpun dimanapun. Dan itu lebih efektif ya di kalangan masyarakat kita sekarang. Seharusnya kita beli barang branded boleh, umpamanya barang branded lah itu kereta api cepat tuh kan. Seharusnya dulu pemerintah lebih memperbanyak angkutan umum yang lain dulu sebelum ngelangkah ke kereta api cepat. Kalau kita sudah membiasakan naik motor, semua orang punya kendaraan roda 2, kayaknya kalau kita mengadakan kereta api cepat ya, nggak bisa itu. Gak bisa. Kita contoh Malaysia. Malaysia bukan hanya punya satu kereta api, banyak. Yang paling tua itu saya lihat namanya KTM, Kereta Api Tanah Melayu. Itu yang paling lama ya. Lepas itu diorang ada ngejar lagi LRT. Lepas itu ada lagi monorail. Lepas itu ada lagi IRL. Lepas itu baru-baru ini lagi siap yang arah Putrajaya lagi, MRT. Diorang punya public transport itu bertahap, bukan terus ujuk-ujuk beli kereta api, ya. Pas turun di mana-mana stasiun kereta api itu pasti ada bus, pasti. Dan busnya itu dia punya rute tuh memang pas, kalau kata saya pas ya. Terus itu kalau naik bus di Malaysia nggak ada itu yang ngantri. Jam 10.00 jalan, nggak ada penumpang juga dia harus jalan-jalan. Jadi jadwal yang tersusun macam ini membantu berkembangnya sebuah public transport. Banyak orang yang naik, banyak orang yang memilih menaiki public transport dibanding naik kendaraan pribadi. Tapi di Malaysia juga kurang kendaraan bermotor ya, bukan banyak tahu, kurang. Ada yang bawa GrabFood, adalah motor ya. Dan nggak semua punya motor. Jadi kurang di Malaysia itu motor. Jadi mereka ini lebih enakan naik public transport. Dan ketika menaiki public transport, warga negara Malaysia khususnya itu murah. 50 ringgit diorang untuk 1 bulan. Kemana aja ya. Diorang kemana aja dalam 1 bulan itu 50 ringgit saja dalam IC-nya itu. Untuk tambang. Itulah berkembang, jadi mensupport. Bukan cuma beli barang branded, tapi kita ini nggak mampu untuk mensupport. Jadi nanti lama-lama kalau nggak ada yang naik kereta WOS itu, merugikan, boleh jadi besi tua lama-lama ya. Jadi gimana itu? Kan rugi negara, benar nggak? Jadi siapa-siapa yang pernah buat VT tentang kereta api cepat itu ya, sangat membangga-banggakan itu. Mendingan pulang naik itu kereta api ya. 1 hari 3 kali naik kereta api. Biar membantu mempertahankan kereta api kita ya.
Nah, jangan ngomong aja bangga Indonesia punya kereta api cepat, tapi nggak naik. Ya? Aduh. Itu sudah diulas ya. Tadi juga ada dikatakan pertanyaan, adakah Laut Natuna Utara Indonesia akan tergadai sebab disebabkan WUS juga katanya mengalami kerugian dan ada hutang kepada China yang belum dibayar ya. Nah, kalau itu terjadi, rugilah Indonesia ya, diakibatkan kereta cepat saja tergadai juga. Natuna Island ini pasti sangat-sangat merugikan ya. Dan juga ini masalahnya ada yang saya tengokkan, kenapa rugi, tak ada orang yang naik ke, katanya gitu ya. Katanya juga ada yang mahal ya. Saya tengok ada orang Malaysia yang pergi ke sana, harganya sekitar RM99 ya untuk sekali perjalanan. Itu pun taklah jauh sangat katanya, karena kan WUS kan cepat, laju. Jadi ya memakan waktu yang tidak begitu lama. Nah, tapi itu tadi harganya hampir RM100 ya. Kalau untuk orang Indonesia menengah ke atas pun mereka ada juga fikir-fikir. Disebabkan mungkin mereka boleh juga naik kendaraan. Jadi ya naik WUS itu satu orang saja tahu untuk RM99. Di sana itu belum semua orang yang berkemampuan kan. Untuk yang menengah ke bawah agak fikir-fikirlah, mereka berpikir kan, kalau mereka naik kereta ada berapa muat itu, ada 8 orang, minyaknya paling berapa lah itu ya kan. Tapi kalau ini untuk satu orang. Tapi kalau untuk orang-orang kelas menengah ke atas itu boleh difikirkan lagi untuk menaiki ini. Oke, tapi itu pun penumpangnya banyak juga daripada bantuan orang-orang Malaysia yang menaikinya ya. Oke, nah mungkin karena itulah ya, tidak berpikir panjang. Kenapa tak tahulah ya saya. Nah, itulah tadi kerugiannya. Kenapa itu hari banyak netizen yang mengatakan kan, kenapa Malaysia belum ada kereta cepat ya? Karena mereka tidak memerlukan, tidak membutuhkan ya orang-orang Indonesia. Sebenarnya ada juga kereta api tapi dia yang semi cepat ya. Bukan kereta laju macam Indonesia, tapi itu pun sudah sangat cukup untuk di negara Malaysia ini. Taklah jauh sangat kan. Di sini boleh juga orang jalan naik kereta pun boleh juga. Kereta biasa pun dah boleh sampai dah kan. Naik kendaraan pribadi, kereta dah boleh dah. So, wilayahnya pun tidak begitu jauh daripada satu negeri ke negeri lainnya. Jadi gitu ya. Mungkin kalau tidak diperlukan, buat apa dibuat? Buat apa dibangun? Buat apa ada sesuatu itu? Betul tak? Nah, jadi ya itulah tidak dipikirkan matang-matang oleh pihak Indonesia dulu. Jadi diakibatkan ya kerugian macam ini. Tapi kalau kalian rasa, kalau harga tiketnya tadi itu RM99, macam sekitar 400.000, kalau diturunkan, apakah rakyat masih mau? Masih mau naik tak? Coba. Atau karena harus diturunkan. Tapi kalau diturunkan pun rugi juga lah kan. Sebab kan di situ tempatnya pun saya tengok mewah ya. Coba kalian pikir-pikir dulu. Oke, so itulah yang dikatakan. Kita kalau buat sesuatu itu tak mau membongak dulu, tahu? Tak mau riak katanya kan. Tak mau sombongkan diri berlebihan. Tapi mungkin ini netizen ini ya, aduh itu hari katakan ketar-ketir ya, kami sudah ada, kalian kapan gitu ya, kapan? Oke, so itulah, saya pun sebenarnya bangga, tapi tak bangga dengan netizennya ini. Netizen ini terlalu sombong ya, jatuh sendiri akhirnya. Oke teman-teman, mungkin itu sajalah ulasan daripada saya ya. Kalau kalian ada berikan komentar lain ataupun ulasan lain mengenai beberapa video yang sudah kita reactionkan tadi, kalian boleh berikan komentarnya di bawah. Oke, see you on my next video with me, Miss Sari. See you, bye-bye. Thanks for watching! If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.